Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang ada di Magelang, Zat, ya? Magelang. Magelang, ya. Desa Pucanganom. Desa Pucanganom, Kecamatan Serumbung. Kecamatan Serumbung. Serumbung, ya. Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Ini dia nih. Saya sedang di peternakan kambing. Ini Masya Allah. Ini peternakan kambing ini usaha dari Ustadz Triyono. Alumni Gontor tahun berapa? Saya KMI 2002. KMI lulus 2002? Ya. Oke. Untuk ISIT-nya 2007. Sekarang UNIDA. Oh, ISIT dulu ya, 2007. Kita akan ngobrol ya, Set. Gimana proses ternakan kambing ini? Ahlan wa sahlan. Zat, Ya. antum gimana ceritanya itu kok bisa terjun di kambing? Dari kecil memang kecenderungan saya, kesenangan saya memang di ternak, Zat. Oh, dari kecil? Dari kecil memang senang beternak. Oke. Jadi karena memang kita hidup di kampung, kemudian kita dari kecil juga terbiasa berinteraksi dengan ternak dan para peternak. Nah, kemudian setelah di pondok, ya alhamdulillah, yang qadarullah, memang Allah yang mengatur ya. Sejak kelas 5 naik kelas 6, waktu itu staf pengasuhannya Ustadz Munif. Oh ya. Ustadz Munif Atamimi itu saya ditunjuk, dikasih amanat untuk jadi panitia kurban. Oh. Berawal mulai dari situ, akhirnya saya sering kali berinteraksi dengan ternak, dengan peternakan. Kemudian setelah mengabdi, kemudian mengabdi di Gontor 1 juga, alhamdulillah. Karena bagiannya memang bagian yang selalu bersentuhan dengan itu semuanya, akhirnya tiap tahun pertama saya ngabdi di kantor pembangunan. Itu pasti bagian perlengkapan kurban, interaksi dengan ternak lagi. Kemudian setelah itu jadi satu kamar sama Ustadz Munif di kantor staf pengasuhan santri. Jadi setiap tahun itu selalu menjadi setiap tahun selalu menjadi panitia kurban. Alhamdulillah, jadi setiap tahunnya itu ada interaksi dengan ternak, dengan peternak, dan juga meskipun kita tugasnya, amanahnya ada di kantor staf pengasuhan santri, tapi kita hiburannya juga dengan ternak, Ustaz. Karena kita juga dekat dengan Ustaz Sukamto, kita punya dulu peternakan sapi di Wisma Darussalam gitu ya. Jadi kalau kita sudah suntuk dengan aktivitas rutin harian dengan santri, itu saya biasa datang ke Ustaz Sukamto di kandangnya yang dekat Wisma Darussalam, itu ngobrol panjang lebar, cerita tentang sapi, dan dari situ saya belajar. Kalau dulu kita kan yang di kampung itu ritme beternaknya itu dengan cara tradisional gitu kan. Ya. Sekenanya, sedapatnya, hanya sambilan saja. Nah, di pondok itu selain kita belajar tentang bagaimana mengasuh santri, manage pondok dan lain sebagainya, sambil menyelam minum air, saya belajar beternak sama Ustadz Sukamto. Bagaimana beternak yang intensif dan baik. Oh, memang Pak Sukamto itu peternakannya sudah lumayan modern. Sudah intensif, Ustaz. Oh, intensif ya. Itu serius lah ya. Iya, itu kan yang Ustadz Sukamto itu yang dipasrai oleh pondok, penanggung jawabnya peternakan sapi milik pondok itu. Jadi saya belajar banyak sama beliau. Dan akhirnya 2009 ketika pimpinan pondok mengizinkan saya untuk pulang itu ya, lulus sarjana itu. Alhamdulillah, Ustaz. Sarjana peternakan. SHI, Ustaz. Oh, sarjana hewan Indonesia. Hewan. Sarjana. Kemana hanya itu? Pulang. Nah, 2009 saya mulai dengan peternakan sapi, Ustaz. 2009 peternakan sapi? Peternakan sapi di Kebumen, karena saya asli Kebumen. Ya. Saya mulai di Kebumen, alhamdulillah. Kalau secara teknis kita
ya nggak kalah lah dengan yang dirintis Ustadz Sukamto di pondok, cuman karena kita belum pengalaman dengan dunia di luar ternyata ya, hanya pengalaman secara teknis saja, tapi ternyata masalah relasi kita masih sangat minim, pengalaman masih sangat minim, dan baru tahu setelah di kehidupan di luar ternyata untuk peternakan sapi itu sangat erat kaitannya dengan kebijakan politik. Jadi itu yang bisa jadi kita sebagus apapun secara teknis dan dalam memelihara itu biasanya kalahnya dengan kebijakan politik. Itu berarti harus ikut irama lah ya. Nah, jadi meskipun secara teknis itu kita berhasil ya, dari waktu itu saya boleh mengatakan, kalau boleh saya sombong sedikit ya, untuk peternak sapi di Kebumen dengan pemegang ADG itu pertambahan bobot harian tertinggi saat itu saya. Masya Allah. Jadi rekor pemecahan bobot, penambahan bobot harian itu sampai 1,5 kilo per ekor per hari. 1,5 kilo per ekor. Iya. Per hari. Per hari. Masya Allah, makannya berapa banyak tuh sapi? Makanya dengan ADG yang stabil di angka itu kan harusnya secara kalkulasi itu ketemu, Zat. Kalau kita pelihara sekian bulan, pelihara sekian hari, sekian bulan, itu akan pertambahan bobot akan sekian, nanti dijual akan harga sekian. Tapi ternyata harga jualnya tidak sesuai prediksi. Oke, terus sapi. Iya, sapi itu kemudian pemerintah impor jor-joran itu kan. Akhirnya turun, ya? Peternak yang jadi korban. Untuk modalnya saja nggak kembali. Masya Allah. Sampai berapa tahun itu sapi? Saya dari 2009 sampai 2012. Dan alhamdulillah menyisakan hutang ya, kalau cuma untuk beli Avanza terbaru sekarang kayaknya masih lebih. Masya Allah. Tanpa aset, tanpa omset, dengan hutang ratusan juta itu minus berarti ya? Minus, Ustaz. Bukan lagi nol ya, bukan belum mulai nol, ini minus nih. Menarik nih. Jadi sama istri itu tiap hari sambil tidur kerjanya ngitung genteng itu ya. Aduh, genteng yang mana ya, nanti tahun keberapa ya utang kita bisa lunas, sampai tua bisa enggak utang kita lunas itu? Habis sapi itu. Habis semuanya, Ustaz. Kita jual modalnya saja masih kurang. Jadi kalau kita beli taruhlah 10 juta gitu ya. Iya. Sudah kita pelihara dengan baik, pertumbuhan bobot yang optimal. Belinya 10 juta. Sudah gemuk maksimal, dijual hanya 8 juta, 9 juta. Padahal operasional selama 4 bulan berapa? Per ekor per harinya itu rata-rata di angka 15.000. Waktu itu berapa ekor waktu itu? 24 ya. Dan itu sebagian besar dananya kan titipan teman-teman. Oh, tabaruk gitu loh ya. Iya. Urunan. Cuman ya sebenarnya sebagian teman-teman itu karena tidak menyebutkan akad secara terperinci, hanya sistem kepercayaan waktu itu gitu kan. Untung sama dimakan, nggak untung ya sudah. Ya, itu saja. Tadi nggak ada kesepakatan kalau rugi bagaimana gitu. Akhirnya saya merasa saya mempunyai usaha berawal dari kepercayaan orang. Titipan modal itu kan. Maka apapun kondisinya, apapun yang terjadi, maka saya harus mengembalikan kepercayaan orang. Ya. Kalau sampai saya tidak mengembalikan kepercayaan orang, nanti bagaimana orang selanjutnya akan percaya ke saya? Ya. Maka ya bagaimana caranya uang itu bisa saya kembalikan. Ya alhamdulillah dari sekian ratus itu sudah lebih 50% dikembalikan. Dari mana? Ini. Dari 2000 berapa tadi terakhir? 2012. Saya mau mulai kambing 2015. Oh, berarti 3 tahun itu. Masa merenung gitu ya? Iya, 2014 sudah memulai, cuman belum ketemu ritmenya. Waktu itu di pengemukan domba, Ustaz. Oh, pengemukan. Ya, mulai dari pengemukan. Pengemukan domba karena yang paling mudah kan itu. Oh, pengemukan itu artinya untuk digemukan Idul Adha itu? Iya, Idul Adha dan untuk Akikah. suplai ke Akikah dan warung sate. Oh, itu mulai dari sana? Iya. Setahun setelah terpuruk tuh? Iya. Cuman waktu itu ya masalahnya kesenjangan harga antara kita jual Idul Adha dengan di luar Idul Adha itu terlalu jauh. Oh, jadi mau nggak mau harus kejual semua gitu ya? Iya.
ketika kadang-kadang nggak terjual. Ketika Idul Adha terjual, insya Allah selalu hampir bisa dipastikan terjual, Ustaz. Cuman itu kan hanya momen tahunan, Ustaz. Ya, untungnya cuma 1 kali ya. Iya, hanya 1 tahun sekali. Oh, nah, jadi nanti untuk itu kan hanya pelihara 3 bulan, Ustaz. Ritmenya hilang ya. Nah, nanti setelah ketika 3 bulan. kita ngisi kandang lagi, nggak ada momen untuk itu. Untuk menjual dengan harga yang bagus, keuntungan yang bagus. Iya, Tapi tetap saya coba bertahan dengan pengemukan itu. Kita ngisi kandang, setelah 3-4 bulan kita jual. Ternyata untuk nyari sekedar keuntungan per ekor 50.000 itu beratnya luar biasa. Karena kita belum punya channel sendiri gitu kan. Ya. Beda kalau kita terjun langsung dari hulu sampai hilir gitu ya. Ya. Kita pelihara, kemudian kita juga jualan sate atau kita jasa akikoh. Sekalian ya. Iya, insya Allah di situ kita dapat keuntungan yang lebih. Cuman waktu itu dalam kondisi minus itu saya masih ngajar, istri masih ngajar. Kalau kita nyambi akikoh, yang mau ngurusi siapa? Itu terpuruk kan setelah, bisa dikatakan gitu ya. Iya. Membangkitkannya gimana tuh, Ustaz? Nah, di sini. Gini, teman tanya sama saya, Ya. Tri, kamu nggak punya apa-apa, Asep nggak punya, ada punya orang tua, Ya. saudaramu banyak, nggak mungkin Ya. lah untuk kamu semuanya, gitu kan? Ya. Kamu nggak stres mikirkan utang yang sebanyak itu? Loh, ngapain kita stres? Bung, saya punya Allah, Allah Maha Kaya kok. Allah menjadikan saya dalam kondisi ini, pasti Allah tahu bahwa saya mampu keluar dari kondisi ini. Ngapain saya stres? Ya meskipun kita bingung, cuman kita yakin Allah yaj'allahu makhraja. Pasti Allah akan carikan jalan keluar, meskipun kita belum ketemu jalan keluarnya yang mana gitu kan. Nah, sempat akhirnya saya terombang-ambing juga, Zat. Karena waktu itu ada teman yang nitipkan modal itu, kondisinya memang itu uang satu-satunya punya dia. Dan lagi butuh. Dia nggak ngejar sebenarnya, nggak cuman ngejar, saya tahu dia butuh, cuman mau bilang ke saya, dia nggak enak hati. Ya. Maka ya ada pilihan lain, kita ambilkan dari mana solusi tercepat, ekspres, kita ambilkan dari bank. Meskipun saya tahu dari awal sudah tahu ini solusi yang salah. Ya. Istilahnya solusi yang menimbulkan masalah. Nah, Akhirnya kita harus ngangsur dan jalannya buntu. Terpaksa harus merantau. Anak saya ini yang ini ya. umur 3 bulan saya tinggal ke Malaysia. Antum ke Malaysia. Ke Malaysia dengan tujuan yang belum pasti. Oh, sana ketemu siapa lo? Ada teman yang membawa ke sana dan ternyata di sana saya harus bekerja di kargo, perusahaan kargo. Oh, perusahaan kargo. Sebagai ya, kuli kasar lah. Oh gitu ya. Kuli kasar. Udah, gak peduli, yang penting tiap bulan saya bisa nutup dan saya bisa kirim duit untuk beli beras istri. Itu saja. Masalah kehidupan saya bagaimana nanti pikirkan nanti. Berapa tahun? Alhamdulillah cuma 4 bulan, Ustaz. Oh, 4 bulan. 4 bulan, wallahu alam, Allah yang menuntun, Allah yang mengatur itu semuanya. Di bulan keempat saya terombang-ambing dalam pekerjaan itu yang istilahnya boleh dibilang kan orang Cina, Ustaz. Untuk ibadah saja ya antum Susah lah ya. Susah lah. Akhirnya di bulan keempat ada ketua yayasan di Semenanjung, Malaysia, dari Perak, itu menelpon saya, Ustaz Triyono, ya betul, ini dengan siapa? Saya Zainuddin. Zainuddin siapa? Zainuddin Alang Mamat, saya dari Kuala Lumpur. Ustaz Triyono dari Malaysia sekarang. Pak Zainuddin tahu saya dari mana? Itu tidak penting. Saya ingin Ustadz Triyono ngajar di yayasan saya. Kapan bisa pindah ke yayasan saya? Wah, prosesnya panjang. Harus ada urusan ini itu dengan bos saya di sini.
besok harinya Pak Zainuddin datang. Saya kan posisi ada di Malaysia Timur, di Sarawak. Besoknya beliau datang ke Sarawak, nginep di hotel, manggil saya tidur di hotel, pun beliau tidak mau beda kamar, satu kamar. Satu kamar, kemudian sepanjang malam itu jadi diskusi, ngobrol. Diskusi, ngobrol, semacam interview dan lain sebagainya lah. Setelah sholat subuh, kita salaman, welcome to Anida Ustaz Triyono. Terus saya kemana? Sudah, welcome to Anida. Saya tunggu 1 Januari di Anida. Nah itu tertanggal 12 Desember ya, nggak salah. Nah Januari saya berangkat ke Perak. Dan saya di sana hampir 2 tahun. 2 tahun ngajar di sana ya? Sebenarnya beliau menginginkan sampai 5 tahun. Nah, cuman ya karena berbagai hal, urusan visa terutama ya. Akhirnya mungkin ya, 2 tahun. karena terbiasa ngurus ternak kali ya. ini back to kambing berarti. Iya. Ini jadi mulainya domba tadi Hat. Ya. Terus beralih ke sini gimana ceritanya? Saya jalani domba 1,5 tahun saja. 1,5 tahun. 1,5 tahun sambil meraba lah, gampangnya meraba. Ini kalau seperti ini terus ritmenya domba tidak bisa dipertahankan ini. Karena kebutuhan hidup itu kan nggak tahunan, nggak setahun sekali, tapi setiap hari. Iya, setiap hari kita butuh. Akhirnya saya belajar, ya selain dari literatur ke sana kemari, saya juga silaturahmi Ustaz. Silaturahmi dari kandang ke kandang sampai saya itu ngajak istri Ustaz. Ya. Kan istri ada tanya, ini orang ini serius enggak atau mau beternak? Ya. Nah, saya tunjukkan keseriusan saya jajak silaturahmi dari kandang ke kandang. Dari yang ternaknya 2 ekor sampai yang 2.000 saya datangi. Kemudian di lain waktu manajemennya bagaimana, itu saya sampai nginep di kandang. Ya. Dari ngasih pakannya, ngurusi dan lain sebagainya. Tapi dari itu semuanya itu saya masih belum menemukan jawaban ketika yang saya datangi semuanya masih mengandalkan ternaknya domba yang fokusnya dipotong daging. Daging pengemukan ya. Penggemukan. Karena tetap itu belum ngasih solusi, belum ada income harian. Ya. Nah, akhirnya ketemu 2015 di Perah, kambing perah. Kambing perah ya. Kambing perah. Karena kambing perah itu investasi hanya di awal, Ustaz. Kambingnya, Kambing betinanya, induknya di awal induknya saja, di awal, ya? sama 1 pejantan. Oh, 1. 1 pejantan. Nah, berawal dari itu saya memulai dengan 7 indukan, kemudian 2 anakan betina sama 1 pejantan. Yang saya jalankan sudah 8 tahun, hampir 9 tahun ini, alhamdulillah. Total hari ini sekitar 125. 125 induk. Masih berikut anak-anaknya Ustaz. Karena sama anak-anaknya ya? Karena induknya sebagian juga sudah saya jual Ustaz. Oh, sudah tua? Ada yang sudah tua, ada yang karena memang kebutuhan mendesak Ustaz. Kandang semakin tidak muat kan? Oh iya. Kandang semakin tidak muat, kita kan kalau misalnya mau pertahankan itu semuanya, mau tidak mau harus bangun kandang Ustaz. Iya. Tapi kan itu tadi, back to apa namanya masa lalu, kondisi saya kan kondisi berhutang Ustaz. Ya. Betapa betul. egoisnya kalau saya nambah kandang harus kandang. ada yang diselesaikan dulu ya. Iya, harus begitu. Oke. Mohon maaf menyela keasikan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada 1 edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah
proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Ini kalau kambing penggemukan kan Idul Adha dipotong. Ya. Kalau ini gimana, Zat? Ini setiap pagi sore kita perah, Zat. Oh, setiap pagi dan sore kita perah? Ya, pagi dan sore kita perah. Jadi meskipun kita pakannya hampir 90% kita beli, Zat. 90% beli? 90% beli. Hanya sebagian kecil yang kita ambil dari ladang kita. Karena memang lahannya terbatas. Tapi kita tidak mengeluarkan dari kantong kita, Zat. Mereka beli sendiri istilahnya. Kita hanya operator saja. Ya. Jadi pagi sore mereka produksi susu. Dikalkulasi nanti bulanan kita bayar ini ke supplier untuk bayar konsentratnya, untuk bayar rumputnya, untuk bayar jagungnya dan lain sebagainya. Dan nanti ada sisa dari operasional itu semuanya kita tabung untuk cadangan dan sebagian ya saya statusnya juga sebagai karyawan, Ustaz, saya gajian. Ya sebagaimana halnya seperti kita kelola seperti yang profesional itu, Ustaz. Susu diperah. Ya. Pagi dan sore. Terus kemana kan susunya? Susu kita jual ke konsumen, ya. Langsung, iya. Susu sapi langsung berarti. Susu kambing. Iya, susu kambing murni. Murni. Oh, langsung dijual. Langsung. Oh, nggak dimasak dia, Pak? Enggak. Oh, langsung. Enggak. Langsung. Langsung. Langsung diminum. Langsung diminum. Oh, bisa langsung diminum tuh susu. Bisa. Nanti antum coba. Oke. Susu kambing langsung minum ke konsumen. Terus kemana lagi jualnya? Sebagian besar karena masyarakat kita ini kan masih banyak belum teredukasi dengan minum susu, apalagi susu kambing itu. Iya, betul. Jadi yang terserap ke konsumen langsung itu tidak lebih dari 10%. Oh, menghasilkan berapa liter ini? Per hari ini 40 liter per hari, Ustaz. 40 liter per hari? Ya. Oh. Kita bisa jual 4-5 liter langsung ke konsumen tiap harinya, itu sudah bagus. 40 liter, 5 liter katakanlah ya ke konsumen. Terus yang 35 selebihnya liter? Yang 35 liter kita jadi supplier ke pengolahan susu bubuk. Oh, ada pabriknya gitu? Ada. Oh, di sini ada pabriknya? Sentra pengolahan susu bubuk, susu kambing bubuk terbesar itu di Jogja dan Magelang. Oh. Di Jogja dan Magelang. Jadi susu dari Jawa Timur, dari Jawa Barat itu 80% masuknya ke Jogja dan Magelang. Oh, dari mana-mana ya? Iya. Oh, disuplai ke sana? Iya. Oh, sudah ada ya? Ada. Kontrak atau harian aja itu? Kalau saya tidak ada kontrak. Oh, pokoknya ada komitmen berapa? Saja. Ada berapa dijual aja? Produksi dari kandang saya, pokoknya saya kirim ke pabrik Anda. Kalau mau kontrak nanti bisa jadi ada salah satu pihak yang di suatu waktu tertentu ada pihak yang mungkin dirugikan. Naik turun ya. Iya. Ada fluktuasi harga, ada fluktuasi produksi, kan gitu. Kalau fluktuasi produksi kontraknya 50 liter gitu, pabrik kan nggak mau tahu. Ya. Pokoknya 50. Nah, ketika ini produksi hanya 25, yang 25 mau dicarikan kemana? Ya. Ketika tidak memenuhi 50% kena penalti. Ya, betul. Nah, kan jadi ada pihak yang terzolimi. Sudah, yang penting sama-sama jalan gitu aja. Terus dulu bibitnya dari mana itu? Saya dulu bibitnya hanya menggunakan kambing lokal, Ustaz. Kambing dari pasar. Kambing dari pasar, cuman pejantannya sudah pejantan yang silangan, belum beli yang pure breed dari impor itu belum mampu, Ustaz. Ngomong pejantannya mahal tuh? Mahal, Ustaz. Sampai berapa? Ini kalau yang teman-teman mendatangkan langsung dari Australia harganya di 28 juta. Satu pejantan? Iya. Tapi bisa kawin banyak deh. Itu. Oh, bisa kawin banyak deh. Sebenarnya kalau kita sistemnya kawinnya individual gitu ya, tidak di koloni, itu satu pejantan itu bisa ngawini 100 betina. Wah. Iya, dengan siklus perkawinan yang kita atur, nggak ada masalah. Jadi kayak kita dengan 80 ekor induk, itu diatur setiap bulan hanya ngawini 10 ekor, jadi tidak ada masalah.
100 pun bisa diatur seperti itu dengan kita masa perahnya kita atur. Kita perah berapa lama, berapa bulan. Yeah. Jadi dia dikawinkan 10 bulan sekali misalnya. Jadi tidak ada masalah. Tinggal rentang, kalau dalam peternakan bahasanya calving interval ya. Kalau di kambing atau domba itu lambing interval gitu ya. Jarak beranaknya mau diatur berapa lama. Kalau 100 diatur jarak beranaknya per 10 bulan, ya itu nanti tiap bulan yang dikawin hanya 10 ekor. Jadi tidak masalah kalau satu pejantan ngawin sebulan kok hanya ngawin 10 ekor, tidak ada masalah. Kambing itu beranak berapa bulan sih? 5 bulan. Oh 5 ya? Jadi dari kawin sampai ke bunting, sampai melahirkan itu antara 148 hari sampai 155 hari. Masa menyusui itu? Masa menyusuinya 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Oh itu berarti harus bisa menghitung itu juga ya? Iya. Jadi untuk patokan masa produksinya nanti. Pakannya apa? Pakannya dalam bahasa simpelnya konsentrat dan serat. Konsentrat itu apa? Konsentrat itu pakan untuk booster, Ustaz. Apa itu? Itu biasanya terbuat dari limbah pertanian. Limbah pertanian ya? Limbah industri pertanian. Ditaruh di rumputnya? Itu sendiri-sendiri Ustaz ngasihnya. Oh sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi nanti konsentratnya dulu, setelah konsentrat habis dikasih serat. Serat itu hijauan bisa, yang sudah warnanya coklat seperti ini juga bisa, tidak ada masalah. Yang penting serat intinya. Mau makan tuh yang coklat gitu? Mau. Ini besok subuh ya habis. Oh. Kita lihat pejantannya. Boleh. Oh ini betina-betina semua nih? Betina semuanya Ustaz. Masya Allah. Betinanya 100-an. Nah ini pejantannya. Jantannya satu nih? Satu. Ini. Waduh, ini dari mana nih? Ini asli Australia Ustaz. Pejantan. Kalau menurut sejarahnya aslinya dari Swiss, dari lembah Swiss, dari lembah Saanen. Dari lembah Saanen Swiss, kemudian ini banyak dikembangbiakan di Australia, makanya kita Indonesia impornya dari Australia. Ini sampai berapa tahun dia umurnya? Yang satunya, pejantan saya sudah umurnya 8 tahun. Cuman masih kuat ya? Masih kuat, masih dipakai, masih produktif. Cuman posisinya sedang di Kebumen, di desa kelahiran saya. Karena saya di sana punya binaan kelompok, dipakai untuk produksi di sana. Kawinin kemana? Iya. Kalau yang ini berapa tahun? Ini 3 tahun. Lo impor itu maksudnya ada yang importernya gitu ya? Ada. Oh, jadi kita tinggal beli ya? Iya. Kalau ini yang impor bapak induknya, bapaknya sama induknya impor. Kalau ini sudah kelahiran Indonesia. Oh iya, kelahiran. Cuman masih pure, masih murni. Jadi kalau pengen sukses ternak kambing ini apa saja yang perlu diperhatikan ya? Ada minimal 4 atau 5 poin Ustaz. Ya. Yang pertama, saya rasa umum semuanya Ustaz. Usaha apapun harus tahu ilmunya Ustaz. Belajar dulu, cari wawasan tentang kambing, reproduksinya. Kalau kita mau fokus ke susu, bagaimana produksi susu, bagaimana biar menghasilkan susu yang banyak. Kemudian bagaimana nanti kan anakan itu begitu sudah lahir, karena mau kita ambil susunya, kan kita pisah dari induknya. Bagaimana manajemen pengelolaan anak kambing yang langsung kita pisah dari induknya. Kemudian tentang penyakit kambing dan lain sebagainya, kita harus belajar. Dan ini never ending Ustaz. Sambil beternak pun kita terus belajar. Karena nanti sepanjang kita menjalankan usaha ini pun selalu akan timbul masalah. Jadi never ending. Tapi yang pertama sebelum memulai wajib belajar ilmunya. Nah kalau sudah belajar ilmunya, menentukan arahnya, mau pengemukan, pembibitan, atau perah. Nah kalau sudah belajar, sudah menentukan arahnya, baru kemudian kita siapkan pakannya dulu. Kan sudah tahu nih, sudah menentukan arahnya. Jadi tahu pakannya harus kita siapkan apa. Kalau memungkinkan kita punya lahan, ya kita tanam sendiri. Kalau kita tidak punya lahan, ya modalnya harus kuat, kita buat gudang. Pakannya kita beli semuanya. Nah, sudah siap pakannya, baru siapkan kandangnya. Nah, kalau sudah siap kandangnya, baru isi kandangnya.
Cuman kebanyakan teman-teman itu memulai poinnya dari yang terakhir. Beli kambing dulu. Beli kambing dulu. Iya. Belum terpikir nanti ngasih pakannya bagaimana ya. Oh ternyata pakannya nggak cocok karena belum belajar ilmunya. Ternyata pakan yang disediakan nggak sesuai. Oh. Tujuannya mau apa belum ditentukan. Akhirnya membuat kandangnya keliru, tidak sesuai peruntukannya. Akhirnya sudah jadi kandangnya bongkar, harus sesuai dengan peruntukannya. Oh beda ya kandang penggemukan dengan ada sedikit perbedaan. Iya. Ya yang sama pun ada. Cuman yang model penggemukan, yang model kandangnya seperti ini pun ada sebenarnya. Iya. Cuman kalau misalkan modelnya asal-asalan kan tetap harus dibongkar, Ustaz. Iya. Untuk penggemukan sebenarnya juga tidak pas, untuk perah juga tidak pas, maka setelah jadi kandangnya terpaksa harus dibongkar. Nah, kalau sudah beli kambingnya, kandangnya sudah ada, bingung ngasih makannya. Ya, Wah, nanti rumput mah banyak. Ngambil, ternyata punya sawah tetangga, dimarahi sama yang punya sawah, kan masalah. Banyak trouble seperti itu. Maka harus, kalau memang kita mau mengelola peternakan dengan serius, ya siapkan semuanya dari ilmunya, pakannya, kandangnya. Kalau kita mau terjun sendiri, kita sudah punya ilmunya. Kalau misalnya kita mau, kita punya usaha lain atau kita repot, kita sibuk gitu ya, kita pasrahkan kepada anak kandang, wajib pengawasan. Wajib diawasi. Wajib diawasi. Mereka kerja, iya, percaya. Cuman sesuai SOP atau tidak. Karena mereka kalau belum dibekali, misalkan kita kursuskan atau kemana pelatihan peternakan, ya mereka ya hanya melakukan apa yang mereka bisa dan apa yang mereka pahami. Iya, iya. Pengawasan wajib. Kotoran ini gimana manajemennya ini, pengelolaan kotoran? Kotoran ini per 2 bulan kita ambil, Ustaz. Dia tak jatuh ke bawah itu? Iya, jatuh ke bawah, kita ambil, kemudian nanti kita olah jadi pupuk kandang. Oh. Nah, hasil dari penjualan pupuk kandang, kalau di kandang saya, itu masuknya ke biaya depresiasi kandang. Oh, biar nutup itu ya? Iya, jadi nanti selama 5 tahun targetnya kan, kalau kandang rusak, dari hasil penjualan kotoran itu sudah bisa dijadikan untuk perbaikan kandang atau membuat kandang baru, pilihannya itu. Ini buat para santri, anak-anak muda yang mau jadi pengusaha, senantum apa? Kalau kita dulu belajar dari Mahfudhat itu, innal falaha, apa itu, Ustaz? Al-falahu sayyidul bilad al-hakiki. Ya. Ya, jadi petani atau peternak itu mereka lah penguasa negara sebenarnya. Karena dari petani dan peternak itulah kedaulatan pangan itu bersandar. Betul. Kalau tidak ada petani dan peternak, mereka atau kita hidup akan mendapatkan penghidupan, mendapatkan makanan dari mana? Maka sebenarnya profesi sebagai petani ataupun peternak itu profesi yang keren. Ini yang harus digarisbawahi. Profesi yang keren, dan terutama ini ya, ini adalah sunnah para nabi memelihara kambing. Kalau disebutkan dalam hadis, hampir tidak ada satu nabi pun yang tidak mengembala kambing. Itu satu. Makanya ketika saya mengembala kambing, yang ada dalam pikiran saya adalah ngalap berkahnya. Hadis Nabi kan, ittakhidil ghanam fa inna fiha barokah. Peliharalah olehmu kambing, karena sesungguhnya di dalam kambing terdapat keberkahan. Wa innaha min dabatil jannah. Dan sesungguhnya kambing merupakan salah satu dari antara binatang surga. Itu yang memotivasi saya. Jadi ketika saya mengevaluasi ke belakang, kenapa di sapi saya tidak menemukan hal-hal yang seperti ini? Oh, ternyata mungkin ya, di sapi saya tidak mendapatkan keberkahan. Tapi alhamdulillah begitu saya memulai di kambing gitu ya. Jodoh-jodohannya. Iya, ketika saya memulai di kambing itu, saya langsung tergambar. Hutang saya pasti lunas. Hutang saya pasti lunas. Tapi saya masih belum bercerita secara detail ke istri sampai di tahun ketiga, Ustaz. Istri itu terucap, "Mas, enggak mau mencoba usaha yang lain apa?"
Karena istri itu melihat saya jungkir balik, jungkir balik dari pagi. Saya start dari setelah subuh, sampai jam 9 itu hampir tidak pernah duduk, tidak pernah istirahat. Karena pagi setelah subuh saya ngurusi ternak, jam 6 pagi itu saya harus masuk rumah mandikan anak saya. Jam setengah 7 istri berangkat, anak dibawa masuk PAUD, istri saya ngajar. Saya begitu istri berangkat, saya balik ke kandang perah. Setengah 8 saya wajib sudah pakai pakaian rapi, berdasi, masuk kelas. Terus aktivitas karena full day school, saya jam 3 baru selesai. Karena saya pengampu PAI kan Ustaz ya. Tidak mungkin dong saya tidak mendampingi anak-anak sampai selesai sholat jamaah asar. Akhirnya jam 4 kurang seperempat baru sampai rumah. Nggak duduk, langsung ambil sabit, cari rumput. Setengah 5 sudah sampai di kandang lagi, merah. Adzan maghrib selesai, langsung mandi, harus ke masjid. Nungguin anak ngaji, kadang ngisi ngaji di mana. Jam 9 baru di rumah. Istri saya yang pusing, kapan kamu itu duduk? Dibuatkan kopi loh dari pagi sampai jam 9 malam belum diminum. Jadi kerja keras yang luar biasa. Luar biasa Ustaz. Dan waktu itu dari kandang ini belum ada hasil untuk sekedar beli beras pun belum ada Ustaz. Tahun keberapa itu? Tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Karena saya bukan memulai langsung dari kambing yang produksi semuanya gitu kan Ustaz. Harus bibit dulu kan. Pembibitan dulu. Sambil yang penting operasional jangan sampai tombok gitu saja. Tapi secara keuntungan materi belum ada. Jadi istri karena sibuk dengan kerjaannya sendiri, nah saat itulah istri saya ajak rangkul ke kandang pagi hari. Yuk, ke kandang. Lihat, dulu kita pertama punya kambing berapa? Dia masih ingat, 7 ekor. Kamu hitung sekarang ada berapa? Waktu itu 39. 39 ya. Berarti sudah nambah berapa kali lipat itu? Ya. 39, yang 7 ekor itu modal pertama kita. Harganya masih murah karena kambing dari pasar. Tapi anak-anaknya itu sudah silangan dengan pejantan kambing merah. Kalau dulu induknya kita beli per ekornya 1,5 juta, anaknya sekarang kita jual sudah minimal 3 juta. Berarti 3 juta kali 30 itu anakannya itu sudah 90 juta. Anaknya, induknya yang pertama, modal kita pertama. Taruhlah sudah penyusutan karena sudah tua, tinggal 10 juta. Sudah berapa? 100 juta ya. Kita nggak pernah ngantongi. Tapi ternyata isi kandang kita yang dulunya hanya 15 juta sekarang sudah 100 juta. Anak-anaknya antum jual juga kalau dia mau beli? Yang jantan saya jual, yang betina untuk regenerasi Ustaz. Oh, yang jantan dijual ya? Ya. Yang betina untuk regenerasi. Oh, tapi yang jantannya juga jadi pejantan juga dia? Karena kita masih filialnya masih rendah gitu Ustaz. Untuk pejantan masih umum lah ya? Kurang bagus, maka masuknya tetap ke potong. Oh, potong. Masya Allah. Ini saya sering keliling-keliling ke pondok ya. Ya, Ustaz. Kalau ada teman-teman pondok yang mau belajar, bagaimana Ustaz? Insya Allah kita siap support Ustaz. Kita siap support, kita berbagi pengalaman. Dan kalau misal membutuhkan pendampingan, insya Allah kita siap mendampingi Ustaz. Termasuk dalam pencarian bibitnya, kita siap membantu. Karena untuk bibit kambing perah yang berkualitas itu tidak ada di pasaran Ustaz. Jadi adanya di antara para komunitas peternak kambing perah. Jadi kalau kita belum punya link ke sana untuk menembusnya mungkin agak susah. Kemudian kalaupun dapat nanti harganya yang bisa jadi luar biasa. Makanya kalau misalkan nanti ada pondok alumni, pondok termasuk ke teman-teman yang datang sini, itu selalu saya tawarkan kalau misalnya nanti mau merambah usaha kambing perah, saya siap mendampingi, saya siap support, kita berbagi pengalaman dan sampai nanti bisa jalan, bisa berhasil. Apalagi untuk pondok ini kan potensinya luar biasa Ustaz. Susunya marketnya sudah jelas, langsung saja ke santri. Dan manfaat susu kambing kan luar biasa Ustaz. Jadi dia bukan hanya sekedar minuman
apa namanya, yang menyegarkan saja, tapi betul-betul menyehatkan. Untuk paru-paru bagus, untuk pencernaan bagus, untuk jantung bagus. Karena saya punya konsumen yang banyak keluhan macam-macam. Ada yang keluhan paru-paru, alhamdulillah dengan mengonsumsi susu kambing ini sembuh. Termasuk adik saya, Zat. Investasi itu range-nya berapa, Zat? Kandang dengan kambing-kambing. Kita mau berapa ekor? Kalau per 10 ekor, per ekor kambing taruhlah rata-rata antara 6 sampai 8 juta yang sudah siap perah. Bibitnya? Ya. Kalau per 10 ekor ya taruhlah kita investasinya di 100 juta sudah plus kandang. 100 jutaan ya? 100 10 juta. ekor itu 10 plus kandang. Oke. Dengan rataan produksi nanti tiap bulannya, tiap harinya kurang lebih sekitar antara 15 sampai 20 liter. Sudah nutup belum sih kalau 10 ekor itu? Nutup sebenarnya. Nutup asal apa namanya manajemennya bagus. Insya Allah nutup. Hanya saja itu nanti kalau untuk skala rumah tangga seperti itu. Kalau untuk kita mengambil profit untuk misalkan income sebuah lembaga mungkin 10 itu nggak seberapa, ya. Hanya nambah pikiran, nambah pekerjaan. Jadi ya paling tidak 25 ekor ke atas, Ustaz. Itu insya Allah profitable karena di 1,5 tahun insya Allah sudah BEP. Di 1,5 tahun insya Allah sudah BEP. Barakallah, Zat. Ini luar biasa nih ya, bahwa usaha memang butuh perjuangan besar. Kadang kita harus terpuruk, tapi Tuhan menguji kita serius gak sih jadi pengusaha. Ini Ustadz Triyono ini memberi gambaran pada kita kesabaran, ketangguhan, ya, tetap istiqomah, konsisten, dan terus belajar nih yang penting itu. Itulah yang akan membuat kita berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Barakallah, Ustaz. Ya. Allah yubarik. Allah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.